Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Biologi Sel Farmasi akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemanfaatan Senyawa Aktif pada Tumbuhan Digitalis Purpurea untuk Produksi Obat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 15, yaitu Delvin Wijaya dengan NIM 162211018, Haifa Nurul Karimah dengan NIM 162211041, Haifa Novianda Rahman dengan NIM 1622064, Rahmatri Agustin dengan NIM 1622186, Brigita Verelia dengan NIM 1622121, Nadira Putri Lisandrina dengan NIM 162211133, dan saya sendiri yaitu Enaska Hanifa dengan NIM 162211108. Topik yang kami bahas pada tugas ini adalah peranan sel tumbuhan dalam produksi senyawa kimia atau obat. Di sini kami membahas tanaman Digitalis purpurea yang dapat menghasilkan senyawa kimia berupa glikosida jantung yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Latar belakang mengapa kami memilih tanaman Digitalis purpurea untuk dibahas, yaitu tanaman Digitalis purpurea ini merupakan salah satu tanaman herba dari famili Plantagineaceae yang memiliki banyak kandungan senyawa seperti glikosida, flavonoid, anthraquinona, dan triterpene. Salah satu senyawa kimia alami yang melimpah pada tanaman Digitalis purpurea ini adalah glikosida jantung. Nah, glikosida jantung ini telah teruji sebagai senyawa penting dalam pengobatan gagal jantung kongestif. Selain itu, tanaman Digitalis purpurea ini juga bermanfaat untuk pemulihan luka, pemeliharaan fungsi hati atau hepatoprotektif, dan memiliki zat antioksidan dan sitotoksik. Pada zaman sekarang ini, tanaman Digitalis purpurea telah banyak dibudidayakan sebagai sumber dari digitoksin, yaitu obat jantung yang dapat meningkatkan kekuatan jantung. Obat ini merupakan salah satu obat yang penting dalam pengobatan gagal jantung kongestif, aritmia, dan gangguan jantung lainnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan karya ini adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai peranan dari tanaman Digitalis purpurea dalam produksi senyawa kimia glikosida jantung yang digunakan pada obat digoxin. Nama saya Haifa Nurul Karimah dengan NIM 162211041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum dari tumbuhan Digitalis purpurea. Digitalis purpurea adalah tanaman herba 2 tahunan atau berumur pendek. Daunnya tersusun secara spiral, sederhana, memiliki panjang 10 hingga 35 cm, serta lebar 5 hingga 12 cm, dan ditutupi dengan rambut puber dan kelenjar putih abu-abu yang memberikan tekstur seperti wool. Dedaunannya membentuk roset yang rapat di permukaan tanah pada tahun pertama. Batang berbunga berkembang pada tahun kedua, biasanya setinggi 1 hingga 2 meter, tapi terkadang lebih panjang. Periode berbunga adalah awal musim panas, kadang-kadang dengan batang bunga tambahan berkembang di akhir musim. Tanaman ini sering dikunjungi oleh lebah. Buahnya adalah kapsul yang membelah saat matang untuk melepaskan banyak biji kecil dengan ukuran 0,1 hingga 0,2 mm. Kemudian untuk taksonomi dari tanaman Digitalis purpurea, tanaman ini merupakan tanaman dari famili Plantaginaceae yang hidup pada daerah dataran tinggi yang bertanah humus dengan kadar mangan dan kapur yang rendah. Tanaman ini dapat ditemukan di Eropa Barat, Asia bagian barat dan tengah, serta Afrika Utara yang beriklim Atlantik dan subatlantik. Kingdom dari tanaman ini adalah Plantae yang memiliki clade Trachelophytes, Angiosperms Eudicots asterids, order dari Lamellales, famili Plantaginaceae, genus Digitalis, dan spesies Digitalis purpurea. Dan kegunaan sebagai obat, Digitalis purpurea ini sudah direkomendasikan dengan tujuan pengobatan sejak abad ke-17. Dan sekarang tanaman ini sedang populer dibudidayakan karena Digitalis purpurea ini mengandung senyawa glikosida yang merupakan sumber dari obat digitoksin. Yang obat ini berfungsi sebagai obat jantung yang meningkatkan kekuatan denyut jantung dan digunakan dalam pengobatan gagal jantung kongestif dan gangguan jantung lainnya. Kemudian, tanaman Digitalis purpurea juga terbukti bermanfaat dalam pemulihan luka, pemeliharaan fungsi hati atau hepatoprotektif, serta memiliki zat antioksidan dan sitotoksik. Kemudian tentang obat digoxin.
Digoxin ini merupakan obat glikosida jantung yang digunakan untuk mengobati gagal jantung serta denyut jantung yang tidak teratur atau fibrilasi atrium kronik. Obat ini bekerja pada mineral tertentu, yaitu natrium dan kalium di dalam sel jantung. Digoxin dari digitalis purpurea digunakan untuk memperkuat kerja jantung atau positif inotrop. Untuk pengobatan obat lemah jantung dipakai kurang lebih 50 gram daun segar digitalis purpurea, kemudian dicuci dan direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rahmatri Agustin, NIM 162211086. Saya akan menjelaskan tentang bahan aktif yang terkandung dalam digitalis purpurea. Glikosida. Glikosida adalah suatu senyawa yang terdiri atas bagian glikon berupa gula dan aglikon berupa flavonoid atau terpenol. Bagian glikon dapat berupa gula glukosa, arabinosa, atau galacturonide. Bagian aglikon dapat berupa triterpenoid, steroid, flavonoid, antraquinon, atau golongan senyawa bahan alam lainnya. Dari segi biologis, beberapa senyawa glikosida menunjukkan beberapa aktivitas biologi, misalnya sebagai pengatur pertumbuhan, protektif, pengisit, memacu atau menghambat kerja enzim, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh struktur dari glikosida yang mengandung aglikon berupa steroid. Selanjutnya, glikosida jantung. Glikosida jantung adalah salah satu senyawa glikosida yang bagian aglikonnya berupa senyawa steroid. Senyawa ini memiliki efek spesifik, yaitu memengaruhi irama pergerakan jantung. Glikosida steroid memiliki cincin gamma lakton yang disebut cardenolida. Bisa lihat strukturnya di sini. Dan yang mempunyai lingkaran sigma lakton disebut bufadionolid. Bisa dilihat strukturnya seperti ini. Glikosida jantung banyak ditemukan pada anggota sugu digitalis, salah satunya digitalis purpurea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Novianda Rahman, NIM 1622104. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kini saya akan menjelaskan mengenai senyawa glikosida jantung atau senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman digitalis purpurea. Senyawa yang pertama adalah digoxin. Digoxin merupakan senyawa yang dapat meningkatkan laju konsentrasi dari otot jantung dan menurunkan edema pada penderita gagal jantung. Sedangkan selama fase aritmia, menurunkan konduksi nodus atrioventrikular yang dapat menyebabkan ventrikel menurun. Mekanisme kerja dari digoxin sendiri adalah yang pertama, untuk menghambat enzim Na+ dan K+ ATPase sehingga dapat meningkatkan jumlah natrium di dalam sel. Selanjutnya, natrium kalsium exchanger mencoba untuk mengeluarkan natrium dan membawa masuk kalsium. Dan yang terakhir, konsentrasi tinggi kalsium di dalam sel dapat mengaktifkan protein kontraktil seperti aktin dan myosin. Hal tersebut dapat meningkatkan inotropik dan automaticity serta mengurangi kecepatan dari konduksi. Mekanisme kerja dari digoxin ini berfungsi untuk meningkatkan kontraktilitas dari miosit jantung. Yang kedua adalah digitoxin. Digitoxin ini merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti kloroform, alkohol, dan etil asetat. Mekanisme kerja dari digitoxin sendiri ada dua. Yang pertama, menghalangi fungsi enzim natrium kalium ATPase sehingga kadar kalsium di dalam sel otot dari jantung akan meningkat. Hal tersebut akan meningkatkan kadar kalsium di dalam otot sel-sel jantung, sehingga kekuatan kontraksi dari jantung akan meningkat. Yang ketiga, saponin. Glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa saponin.
Glikosida saponin bisa berupa saponisteroid maupun saponitriterpenoid. Saponin merupakan senyawa yang berasa pahit, menusuk, menyebabkan bersin, dan sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir. Sifat-sifat saponin yaitu mempunyai rasa pahit, dalam larutan air membentuk busa stabil, menghemolisis eritrosit, membentuk senyawa dengan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya, dan memiliki berat molekul yang relatif tinggi. Berdasarkan struktur dari agrikon, maka glikosida dan saponin dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu saponin netral yang berasal dari steroid dengan rantai samping spiroketal, dan saponin asam yang mempunyai struktur triterpenoid. Kemudian kita akan memasuki proses ekstraksi. Proses ekstraksi dengan metode perkolasi. 1. Fermentasi bahan tanaman. Sintesis enzim DGX. Pertama, daun dicincang dan direndam dengan aquades yang sudah dihomogenkan dengan baik. Kemudian, daun dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu ditutup rapat dan dibiarkan berfermentasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 12-72 jam. Hasil DGX didefinisikan sebagai jumlah DGX yang terbentuk dan dibagi dengan jumlah DGX yang diharapkan diperoleh dari lanatozida C yang ada dalam bahan tanaman secara teoritis. Kedua, peremesan. Ekstraksi glikosida sekunder dari bahan tanaman fermentasi dilakukan dengan perkolasi dalam perkolator stainless steel. Perkolasi dilakukan pada suhu kamar. Volume yang sesuai dari pelarut ekstraksi dituangkan ke dalam perkolator dan bahan tanaman yang difermentasi, lalu ditambahkan ke lapisan tanaman. Ekstraksi pelarutnya adalah air, serta larutan metanol air 10% volume per volume, dan larutan etanol air 50% volume per volume. Yang ketiga, ekstraksi glikosida sekunder dari perkolat dengan kloroform. Glikosida sekunder diekstraksi dari perkolat dengan kloroform sambil dikocok selama 20 menit. Baik, nama saya Nadira Putri Sandrina dengan NIM 162211133. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana tahap atau proses ekstraksi dari senyawa pada digitalis purpurea dengan metode perkolasi. Jadi tahap atau proses selanjutnya yaitu konsentrasi ekstrak kloroform perlakuan perkolat oleh magnesium oksida. Jadi pada tahap ini ekstrak kloroform dipekatkan dari volume awal dengan penguapan di bawah vakum pada 60 derajat Celcius dalam rotary vacuum evaporator. Lalu selanjutnya ada yang tahap selanjutnya yaitu perawatan konsentrat dengan magnesium oksida. Jadi pada tahap ini magnesium oksida ditambahkan ke ekstrak pekat, lalu diaduk sampai rata, serta didiamkan selama 45 menit sambil sesekali dikocok. Selanjutnya, suspensi yang dihasilkan disaring di bawah vakum untuk memisahkan konsentrat. Kue magnesium oksida dicuci dengan kloroform, yaitu 3 kali 250 ml. Lalu setelah itu, filtrat dari kloroform itu tuh ditambahkan ke dalam konsentrat yang kemudian dicuci dengan air suling, yaitu 4 kali masing-masing dengan 2 liter air suling. Selanjutnya, konsentrat yang dicuci diuapkan di bawah vakum dan produk padat dikeringkan lebih lanjut pada suhu 60 derajat Celcius di bawah vakum dengan kadar air hingga sekitar 6%. Lalu, tahap selanjutnya yaitu kandungan DGX dalam produk mentah DGX yang diperoleh ditentukan dengan metode HPLC 10-11. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu pemurnian DGX mentah dengan pelarutan pecahan. Jadi DGX mentah ini selanjutnya dimurnikan dengan pelarutan fraksional dalam aseton di bawah reflux selama 20 menit. Proses ini diulang 3 kali untuk mendapatkan DGX dengan kemurnian tinggi, gitu, lebih dari 95%. Jadi diulang-ulang agar DGX itu semakin murni, semakin prosedur diulang gitu. Lalu DGX mentah ini yang dimurnikan sebagian diperoleh dicuci 3 kali tadi dengan campuran aseton dan air dengan volume yang sama. DGX mentah rasio campurannya itu 1:7 gram mili sambil diaduk. Setelah itu, produk padat itu dikeringkan di bawah vakum pada 80 derajat Celcius setelah setiap pencucian. Dan kandungan DGX dalam produk kering ditentukan dengan metode HPLC 10-11 sama kayak tadi.
Lalu selanjutnya, hasil DGX terbaik itu bisa mencapai 99-100%. Dan hasil tersebut dicapai dalam waktu sekitar 48 jam. Nah, kondisi optimal untuk ekstraksi DGX dalam perkolasi dengan ukuran partikel tanaman 7 mm, tinggi daunan dan dalam perkolator itu 30 cm, pelarut ekstraksi 10% volume larutan etanol atau metanol air. Laju aliran perkolat volumetrik 4 liter per hour dan waktu tinggal perkolasi dalam perkolator itu 4 jam. Dan dipastikan memiliki tingkat ekstraksi DGX lebih tinggi dari 97%. Meskipun harga etanol diperkirakan lebih mahal daripada metanol, namun etanol direkomendasikan sebagai pelarut yang ekstraksi, karena toksisitasnya yang lebih rendah. Hal ini juga didukung dengan alasan bahwa metanol adalah bahan yang sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan risiko ledakan besar terkait dengan uapnya. Oleh karena itu, 10% volume atau etanol berair direkomendasikan sebagai pelarut ekstraksi untuk memperoleh kembali digoksin dari dedaunan digitalis yang telah difermentasi. Dengan penjelasan pada farmakop terkait kegiatan isolasi dan pembunuhan lebih lanjut, produk yang sangat murni atau mengandung 98,6% hingga 100,2% digoksin akan resmi diperoleh. Mekanisme kerja bahan aktif pada digitalis purpurea dalam mengatasi penyakit gagal jantung. Obat-obat kardiotonik seperti glikosida jantung, simpatomimetik, dan lainnya dapat menimbulkan efek penguatan pada jantung, dengan ciri-ciri peningkatan kekuatan kontraksi otot jantung, peningkatan curah jantung, dan mempertahankan sirkulasi yang efektif. Peningkatan kontraksi otot jantung akan mengakibatkan peningkatan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh. Obat kardiotonik sendiri memiliki efek inotropik positif dengan meningkatkan kontraksi otot jantung. Ketika kekuatan kontraksi otot jantung meningkat, maka volume darah yang meninggalkan ventrikel kiri pada setiap kontraksi pun meningkat. Dan hal ini juga menyebabkan curah jantung meningkat. Glikosida jantung dan katekolamin telah digunakan sebagai agen terapi yang umum dalam pengobatan gagal jantung kongestif. Glikosida jantung sendiri adalah suatu senyawa yang mengikat yang menghambat natrium atau kalium ATPase. Di sisi lain, digoksin dan digitoksin adalah glikosida yang paling dikenal untuk memperkuat difusi jantung dan mengatur irama jantung. Glikosida dan katekolamin menghambat natrium atau kalium ATPase hingga menyebabkan peningkatan konsentrasi natrium intraseluler yang mengarah pada akumulasi kalsium intraseluler dan menciptakan efek inotropik positif. Terapi dengan glikosida jantung dan katekolamin efektif dalam menjaga stabilitas hemodinamik. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.